Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Bondowoso yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa dan saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Sekalipun pandemi ini belum berakhir, kita sudah melaluinya selama 1 tahun lebih, tapi percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap berlaku bagi anak-anak yang mengasihi dan mengandalkan Dia. Karena itu sudah layak dan sepantasnya apabila pagi hari ini kita mau muji dan menyembah Tuhan, memberikan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena perbuatan-Mu, karena penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami boleh berada di tempat ini sekalipun lewat online Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan biar kiranya Engkau urapi setiap kami, jemaat yang ada di manapun juga. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi dengan sukacita-Mu, sehingga kami bisa memuji dengan bersorak-sorai, memuliakan Engkau dan semakin merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak jemaat diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Di bawah kakimu, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Serukan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Serukan bersama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biar cuma saja katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menyatakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Haleluya. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menyatakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi bersama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya lebih dari pemenang katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuklah yang saudara katakan, engkau lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Sekalipun pandemi, badai belum berakhir, tapi kita percaya kita lebih dari pemenang karena Yesus Raja kita selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan. Mari bersama-sama katakan, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Katakan bersama-sama, Kau
badai itu datang menerpa kami, kami akan tinggal tenang karena Engkau yang beserta kami, Yesus. Sekalipun gelombang itu menghampiri kami, kami akan tetap tinggal berdiri karena Engkau yang di samping kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku aman sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku aman sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Haleluya. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Kolonel Sugiono Bondowoso. Kami berharap seluruh jemaat Tuhan tetap dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Melihat dan menimbang perkembangan pandemi COVID-19 dan untuk mengantisipasi keadaan kota Bondowoso hari-hari ini, maka kami menginformasikan bahwa ibadah GBI Kolonel Sugiono Bondowoso diadakan secara online pada Minggu 25 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Jemaat dapat mengakses layanan ibadah online live streaming melalui YouTube dan Facebook GBI Bondowoso. Diadakan Komsel Online GBI Kolonel Sugiono Bondowoso yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting setiap hari Jumat pukul 18.00. Mari kita bersekutu bersama untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Tetap semangat dan tetap beribadah sekalipun di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur di mana di saat ini kita kembali dipertemukan walaupun secara online, tetapi hati kita dalam memuji muliakan nama Tuhan tidak pernah lepas akan hadirat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di mana di saat pagi yang indah ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat anugerah Tuhan. Di mana kami boleh datang memuji-Mu, kami boleh datang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami mau duduk diam merenungkan sebagian dari firman. Bapa, buka hati pikiran kami untuk kami semakin dibukakan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu dengan segala kebatasan ini, biarlah Tuhan memimpinnya dan semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor domba di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 15 ini sebenarnya ada satu topik yang sama. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 1-7 yang kita baca ini membahas tentang perumpamaan domba yang hilang. Tetapi dalam Lukas pasal 15 ayat 8 dan 10 sampai 10 itu tentang perumpamaan dirham yang hilang. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi saat pagi hari ini saya akan membahas tentang perumpamaan domba yang hilang. Kitab Injil Lukas ini ditulis oleh salah satu pengikut atau salah satu dari murid Yesus Kristus yang bernama Lukas. Nah, Lukas ini dia memiliki suatu profesi, yaitu dia seorang dokter. Kalau zaman dulu dia bisa dikatakan sebagai seorang tabib. Jadi di dalam pelanannya dia banyak sekali menolong-nolong orang sakit yang sedang sakit di luar sana. Bahkan di dalam biografinya Lukas adalah salah satu pemimpin umat Kristen yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan Lukas dia ternyata juga seorang penginjil. Jadi dia samping dia mengikut Yesus, dia juga mencari orang-orang seperti yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal 15 ayat 1-7, itu sebenarnya ada 3 pihak dalam konteks ini. Yang pertama, ada Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan yang ketiga, ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika kita membaca di dalam ayat yang kedua, sangat jelas sekali, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini sebenarnya tujuannya untuk menjawab sikap dan pemikiran daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena pada waktu itu Yesus sedang duduk bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, ketika Yesus berkumpul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini melihat. Karena apa? Ketika dia melihat, dia menyoroti sikap daripada Yesus sendiri. Kenapa Yesus yang sering berkumpul atau yang sering berada di dalam bait Allah, yang sering mengajarkan tentang Taurat dan yang lainnya, mengajarkan para pengikut-pengikutnya, kenapa kok dia berkumpul dengan orang berdosa? Kenapa kok dia berkumpul dengan pemungut cukai? Nah, inilah yang menjadi istilahnya faktor orang-orang Farisi dan ahli Taurat menyoroti daripada sikap Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang Farisi dan ahli Taurat itu sangat benci kepada sangat benci kepada pemungut cukai. Mengapa katakan sangat benci? Ternyata pemungut cukai itu dianggapnya sebagai orang berdosa. Jadi pemungut cukai itu dia bekerja untuk orang Romawi. Ketika dia bekerja untuk Romawi, dia mengambil istilahnya dana pajak orang-orang yang ada di Yudea. Jadi sebenarnya orang-orang di situ sebenarnya tidak mau bayar pajak, tetapi karena ini perintah daripada
orang Romawi, jadi dia harus meminta dana pajak kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi ada sedikit paksaan yang harus pemungut cukai ini lakukan kepada orang-orang Yahudi. Dan juga orang Yahudi ini berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pemungut cukai adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang hina. Bahkan kalau kita bisa melihat ya, orang-orang Yahudi melihat bahwa pemungut cukai itu sangat jarang sekali atau mungkin bisa dikatakan tidak pernah berada di dalam bait Allah. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat sudah mengklaim bahwa pemungut cukai adalah orang berdosa. Ketika Yesus berkumpul dengan pemungut cukai dan orang berdosa ini, sebenarnya tidak layak Yesus untuk bergaul karib dengan mereka. Yesus gak perlu memperhatikan mereka. Yesus tidak perlu mengasihani pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Karena apa? Karena mereka sudah berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya perumpamaan ini yang menjadi dasar bagi Yesus untuk menjelaskan serta istilahnya membuka pemikiran daripada orang Yahudi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena pemikiran mereka sangat melenceng jauh. Mengapa saya katakan melenceng jauh? Sebenarnya Allah punya visi kepada setiap kita orang percaya bahwa kita harus mengasihani mereka, orang-orang berdosa, supaya mereka tidak binasa. Tetapi pemikiran orang Farisi dan ahli Taurat, sebenarnya mereka sangat tahu hukum Taurat. Mereka sering membaca kitab suci di bait Allah. Tetapi dengan mereka membaca, mereka rajin beribadah, kenapa mereka tidak bisa mengasihani orang yang di luar sana, terlebih orang yang belum mengenal Allah? Perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini tentang gembala dan domba. Jadi di mana ada seorang gembala, tugas gembala sebenarnya dia harus mencukupi kebutuhan daripada domba-dombanya. Dia mengamankan domba-dombanya di tempat yang aman supaya jauh daripada serangan binatang-binatang buas. Seorang gembala juga melindungi binatangnya atau melindungi dombanya dari binatang-binatang yang akan menyerangnya. Seorang gembala juga mengobati ketika ada dombanya yang mengalami sakit. Seorang gembala juga mencari dombanya yang hilang dan tersesat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita bisa melihat bahwa domba adalah binatang yang sangat lemah, berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Domba ketika dia tersesat, dia tidak bisa kembali pulang. Yang domba lakukan hanya bisa berteriak minta tolong dan menunggu pertolongan daripada seorang gembalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hidup daripada domba ini bergantung penuh pada gembalanya. Jadi kalau pada waktu dia tersesat, seorang gembala tidak menemukannya, kemungkinan besar domba itu akan diterkam oleh binatang yang buas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang ini, Yesuslah adalah gembala yang baik buat kehidupan kita. Dia memberikan teladan dalam hidup kita, di mana Dia mengerti umat-umatnya, yaitu kita adalah sebagai domba-dombanya. Apabila ada domba yang terhilang, ada domba yang tersesat, Dia aktif mencari. Jadi ketika ada satu domba yang hilang, seorang gembala ini harus mempersiapkan 99 ekor ini supaya aman dahulu, baru dia mencari satu ekor domba yang terhilang. Kalau Bapak Ibu melihat kondisi padang gurun yang ada di Yudea, di mana di sana itu ketika seorang gembala membawa ternaknya mencari makan,
itu bukan melewati jalan yang bagus sebenarnya, tetapi melewati jalan yang luas, naik gunung, turun gunung, dan di mana di situ banyak sekali binatang-binatang buas yang ada di sekelilingnya. Ketika ada satu ekor domba yang terhilang, dia dengan cepat mencari domba yang terhilang itu. Kalau kondisinya malam, mencari domba yang tersesat sangat susah sekali. Apalagi kalau di padang gurun, Bapak Ibu bisa bayangkan, pasti sering kali terjadi yang namanya badai. Dengan kondisi badai, dengan waktu yang istilahnya sebelum gelap, gembala itu terus mencari di mana domba yang tersesat itu. Jangan sampai domba ini binasa di mana dimakan oleh binatang buas. Dia terus mencari dengan bekerja-kerjaan dengan waktu supaya sampai belum sore, ya, sampai belum petang, sampai belum gelap, dia kalau bisa sudah menemukan domba yang tersesat itu. Ketika seorang gembala mencari dan menemukan domba yang tersesat itu, dia sambil mendengarkan di mana suara domba yang berteriak-teriak itu, dia sambil mencari-cari. Ketika ditemukan, apa yang dilakukan oleh gembala? Seorang gembala domba tidak memukul dombanya. Seorang gembala tidak memarahi dombanya. Apa yang dilakukan oleh gembalanya? Dia memeluk dombanya dan menaruhnya di punggungnya. Bahkan di dalam ayat 6 dan 7 itu dikatakan bahwa dia sangat bersukacita sekali ketika satu domba yang didapatkan. Dia memanggil tetangganya, dia memanggil teman-temannya, saudara keluarganya untuk berkumpul bersama dengan dia karena dia sudah menemukan satu domba yang tersesat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada pemikiran-pemikiran ahli Taurat dan orang Farisi, kenapa kok mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan yang Yesus ajarkan? Padahal kita datang ke dunia ini ketika kita mengalami suatu penebusan dosa, berarti kita harus mencari orang-orang yang terhilang di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan 2 poin penting bagaimana mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan dunia. Bagaimana mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama ialah kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan karena apa? Kita bisa melihat seekor domba yang tersesat, pasti domba itu tidak fokus pada gembalanya. Mungkin domba itu melihat bahwa rumput di sebelah sana lebih hijau, rumput di luar sana lebih menarik dibanding rumput yang diberikan oleh gembalanya. Ketika seekor domba tidak fokus kepada gembalanya, maka ada konsekuensi yang harus dia terima, yaitu dia akan tersesat dan terhilang. Jadi ketika dia tersesat, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa kembali pulang menemukan kawanan domba yang lain. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Banyak sekali aspek kehidupan kita yang membuat fokus kita kepada Tuhan seringkali tergeser. Ada berbagai faktor yang membuat manusia itu tidak fokus kepada Tuhan. Bisa dengan pekerjaan kita. Mengapa saya katakan pekerjaan? Ya, firman Tuhan sebenarnya sudah jelas dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Kalau dia tidak bekerja, janganlah ia makan. Tapi seringkali dalam pekerjaan itu membuat kita fokus kepada pekerjaan kita, sehingga kita melupakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tujuan kita, fokus kita kepada Tuhan itu seringkali kita lupakan. Nah, terlalu fokus dalam pekerjaan, pulang ke rumah capek, sampai kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan. Padahal itu penting. Mengapa saya katakan penting? Karena tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah ketika kita yaitu masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di samping ada pekerjaan, mungkin dengan pasangan kita, dengan pacar kita, atau mungkin dengan
HP kita, fokus dengan HP sampai kita melupakan berjam-jam main HP, berjam-jam ngobrol dengan orang, nggak ada ujungnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak sekali faktor yang membuat fokus kita kepada Tuhan ini semakin bergeser, sehingga kalau kita tidak cepat kembali, kita tidak cepat memfokuskan diri kita kepada Tuhan, wah, kita bisa-bisa menjadi terhilang karena kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita belum fokus kepada Tuhan, kita belum bisa mendapatkan visi Tuhan, yaitu visi Tuhan ialah supaya manusia ini tidak binasa, supaya manusia ini tidak binasa. Makanya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jikalau saat ini kondisi kita sudah mulai tergeser fokus kita kepada Tuhan, cepat-cepat kita kembali kepada Tuhan sebelum kita menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Kalau kita sudah menjauh daripada Tuhan, hidup ini gak ada damai sejahtera pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki hati kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kita melihat domba yang terhilang atau domba yang tersesat, dia bukanlah domba yang kuat, melainkan dia domba yang lemah. Karena apa? Ketika seperti saya katakan tadi, ketika dia tersesat, dia tidak tahu arah Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana dia harus kembali ke kawanan domba yang lain, atau dia kembali kepada gembalanya, di mana gembala terus mencari dan mencari domba yang terhilang itu, supaya domba ini segera ditemukan dan digabungkan dengan kawanan domba yang lain. Kalau kita melihat banyak sekali orang-orang di luar sana yang tersesat dan terhilang. Kalau kita bisa melihat bahwa orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, bagaimana ujung kehidupannya? Jangankan orang lain, mungkin dari dalam diri kita, dari keluarga kita, ada keluarga kita yang belum mengenal kasih Bapa. Bagaimana kita bisa membawa mereka untuk mengenal daripada Tuhan sendiri yang memberikan anugerah keselamatan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ada keluarga kita, ada kawan kita, dan ada kenalan kita mungkin yang belum mengenal kasih Bapa. Siapakah yang akan membawa mereka kepada Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu bukanlah tugas daripada gembala sidang. Itu bukan tugas daripada seorang penginjil. Itu bukan hanya tugas daripada seorang pengerja gereja. Tetapi seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, ada amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, yaitu harus pergi beritakan kabar baik itu kepada semua orang supaya mereka diselamatkan. Jadi yang memberitakan kabar baik, bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan, bukanlah tugas Bapak Gembala tadi, Bapak Gembala, para penginjil dan juga para pengerja gereja. Bukan hanya tugas mereka saja, tetapi Tuhan sebenarnya sudah menaruh beban ini kepada hati setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memiliki hati untuk boleh menceritakan kasih Bapa yang dimana Tuhan sudah memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, secara cuma-cuma kasih keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus memberikan juga kepada orang lain. Kita nggak boleh egois dalam kita menerima keselamatan Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi. Mereka mengerti kitab Taurat, mereka mengerti hukum Allah, mereka rajin beribadah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana kasih Bapa itu kepada setiap orang yang percaya, bahkan orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Jadi
Biarlah kita dibukakan mata hati kita, bukakan pikiran kita untuk kita boleh merangkul orang-orang yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi firman Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana tentang perumpamaan tentang domba yang hilang ini. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Ketika kita sudah mulai renggang, ayo kita bangun hubungan lagi dengan Tuhan supaya kita tidak terhilang. Karena kalau kita terhilang, kita tidak bisa melihat orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih. Tetapi kalau kita memiliki fokus kepada Tuhan dengan baik, sehingga saya yakin dan percaya kita akan melihat visi Tuhan di dalam hidup kita. Memang seringkali banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bahwa kok aku sering jatuh ya, kok aku sering kali jatuh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, memang di dalam kita mengiring Tuhan, kalau dilihat dari grafik itu ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Nah, ketika kita naik ya kita harus semangat, ketika kita turun kita juga harus tetap semangat. Jadi kalau dilihat dari ujung sampai ke ujungnya itu grafik kita bukan semakin menurun, bukan stagnan, tetapi grafik kita di dalam mengiring Tuhan itu semakin naik. Itu yang penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi jangan sampai fokus kita kepada Tuhan tergeser atau tergantikan dengan ilah-ilah di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki hati kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan aja mau meletakkan istilahnya turun dari tahtanya yang maha tinggi, turun ke dunia untuk mencari orang-orang yang terhilang. Ingat, Tuhan bukan mencari orang yang sehat, Tuhan bukan mencari orang yang baik, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau keselamatan daripada Tuhan. Jika Tuhan mau meletakkan keilahiannya, Dia mau turun menjadi manusia mencari orang-orang yang belum terselamatkan, bagaimana dengan kita? Tuhan itu seperti seorang gembala. Ketika ada domba yang terhilang, Dia aktif mencari supaya domba yang tersesat itu jangan sampai binasa. Tetapi kalau kita melihat orang di luar sana yang belum merasakan atau menerima kasih Tuhan, kita tutup mata, kita tutup telinga, dan kita merasa diam-diam saja bahwa fokus aku menjadi orang Kristen, ya aku datang ke gereja, aku datang beribadah, tetapi kita tidak bisa menerima visi Tuhan, yaitu supaya manusia semua tidak binasa. Kita rindu bukan hanya kita saja yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita rindu juga keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Kita rindu teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Atau mungkin ada teman keluarga kita yang sudah mulai mundur daripada gereja, kita rangkul kembali mereka, kita bawa mereka kembali kepada kasih Bapa. Ingat di dalam pasal yang ke-7, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada satu orang dimenangkan, ketika ada satu orang kembali kepada Bapa, bukan hanya hati kita yang senang, tetapi malaikat di surga bersorak-sorai. Karena apa? Mereka kembali kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menutup firman Tuhan ada satu ayat di dalam Yesaya pasal 34 ayat 16. Yesaya pasal 34 ayat 16. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi.
Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dari perumpamaan ini biarlah kita semakin dikuatkan kembali untuk kita mewujudkan kasih Allah kepada dunia ini. Dengan apa? Dengan kita fokus kepada Tuhan dan kita memiliki hati kepada jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur ya Tuhan, firman-Mu sudah membukakan hati pikiran kami untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin memakai kami semua orang percaya untuk boleh membawa orang-orang di luar sana yang belum menerima keselamatan. Bahwa kerinduan hati Bapa biarlah mereka semua tidak binasa. Bila Tuhan memakai kami untuk kami mau bersaksi, untuk kami mau menyampaikan kabar baik, untuk kami boleh menyampaikan bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, banyak sekali mungkin dari keluarga kami, teman-teman kami, atau kawan-kawan kami yang sudah terhilang. Kiranya Engkau pakai kami ya Tuhan, berikan kami mata, telinga, dan bibir untuk boleh menyampaikan kasih Allah kepada mereka yang belum terselamatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berada di akhir ibadah. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita akan masuk dalam doa berkat. Mari berdiri bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, turunlah ke atas saudara semua kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati semua, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.